Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Dwi Putri. Saya akan menjelaskan tugas dari audit sistem informasi, yaitu perbandingan IASII atau Ikatan Audit Sistem Informasi Indonesia dengan ISAKA atau Information System Audit and Control Association. Yang pertama, perbandingan dari segi standar auditnya, yaitu IASII sendiri. Yang pertama ada penugasan audit. Di dalam penugasan audit terdapat subbab tanggung jawab, wewenang, dan akuntabilitas, yaitu auditor sistem informasi harus dinyatakan dengan jelas secara formal dan tertulis dalam piagam audit sistem informasi serta disetujui secara bersama oleh auditor sistem informasi dan pemberi tugas. Yang kedua, independensi dan objektivitas. Jadi auditor sistem informasi harus menjaga independensinya baik secara faktual maupun penampilan. Kemudian profesionalisme dan kompetensi. Dalam subbab profesionalisme menjelaskan bahwa auditor sistem informasi harus memenuhi berbagai standar audit yang berlaku serta menerapkan kecermatan dan keterampilan profesionalnya dalam merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan audit sistem informasi. Kemudian subbab kompetensi, yaitu auditor sistem informasi harus secara kolektif memiliki pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan audit sistem informasi. Kemudian yang keempat, perencanaan. Auditor sistem informasi harus merencanakan audit sistem informasi dengan baik agar dapat mencapai tujuan audit serta memenuhi standar audit yang berlaku. Yang kelima, pelaksanaan. Subbab yang pertama ada pengawasan, jadi staf audit sistem informasi harus disupervisi dengan baik untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuannya itu bisa tercapai dan standar audit yang berlaku dapat dipenuhi. Subbab yang kedua, bukti-bukti audit. Dalam melaksanakan audit, auditor harus memperoleh bukti-bukti audit yang cukup, bisa diandalkan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan audit sistem informasi secara efektif. Kemudian subbab yang ketiga, kertas kerja audit. Jadi dalam melaksanakan audit sistem informasi, auditor harus mendokumentasikan secara sistematis seluruh bukti-bukti audit yang diperoleh serta analisis yang dilakukannya. Kemudian yang keenam, pelaporan. Subbab yang pertama, pelaporan audit. Jadi setelah menyelesaikan pelaksanaan audit sistem informasi, audit harus memberikan suatu laporan audit dalam bentuk yang memadai kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Laporan audit harus menyertakan lingkup tujuan, sifat penugasan, temuan, kesimpulan, rekomendasi, identitas organisasi, penerima, dan batasan distribusi laporan. Kemudian yang ketujuh, tindak lanjut. Subbabnya pemantauan tindak lanjut. Jadi auditor harus meminta dan mengevaluasi informasi yang dipandang perlu sehubungan dengan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi audit yang terkait dari audit sebelumnya untuk menentukan apakah tindak lanjut yang layak telah dilaksanakan dengan tepat waktu. Kemudian standar audit dari ISAKA. Yang pertama ada S1-nya audit charter. Maksudnya di situ
Audit charter merupakan perjanjian tertulis harus mendapatkan persetujuan dan pengabsahan pada tingkatan yang tepat dalam informasi. Jadi tujuan, tanggung jawab, kewenangan, dan akuntabilitas dari fungsi audit sistem informasi harus didokumentasikan dengan pantas dalam sebuah audit charter atau perjanjian tertulis. Kemudian S2, independence, professional independence dalam semua permasalahan yang berhubungan dengan audit. Jadi auditor sistem informasi harus independen terhadap audit baik dalam sikap maupun penampilan. Kemudian S3, profesional etik dan standar. Auditor sistem informasi juga harus tunduk pada kode etik profesi dari ISAKA dalam melaksanakan tugas audit. Kemudian yang keempat, S4, professional competence. Auditor sistem informasi harus seorang profesional yang kompeten, memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk melakukan tugas audit. Kemudian S5, planning. Auditor sistem informasi harus merencanakan peliputan audit sistem informasi sampai pada tujuan audit dan tunduk pada standar audit profesional dan hukum yang berlaku. Kemudian yang ke S6, performance of audit work. Jadi pengawasan staf audit sistem informasi harus diawasi untuk memberikan keyakinan yang masuk akal bahwa tujuan audit telah sesuai dan standar audit profesional yang ada. Kemudian S7, reporting. Auditor sistem informasi harus menyajikan laporan dalam pola yang tepat atas penyelesaian audit. Jadi, laporan audit harus berisikan ruang lingkup, tujuan, periode peliputan, waktu, dan tingkatan kerja audit yang dilaksanakan. Kemudian, kode etik pada IASII. Yang pertama, syaratnya warga Indonesia yang berjiwa Pancasila dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengutamakan keluhuran budi, integritas yang terpuji, serta menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Yang ketiga, senantiasa memelihara kebersamaan sesama anggota komunitas, mendahulukan kepentingan organisasi daripada kepentingan pribadi anggota atau kelompok anggota. Yang keempat, senantiasa berupaya sungguh-sungguh dalam meningkatkan pemahaman, menambah pengetahuan, dan membagi pengalaman dalam bidang pemeriksaan, pengendalian, dan pengamanan sistem. Yang kelima, senantiasa berupaya membangun reputasi organisasi dan anggota secara bermartabat dan bertanggung jawab. Yang keenam, mengutamakan kemandirian dan menghindari ketergantungan kepada pihak-pihak di luar organisasi yang langsung maupun tidak langsung. Kemudian yang terakhir, menyampaikan pendapat, pemikiran, dan pertimbangannya senantiasa menggunakan pendekatan yang santun, demokratis, dan berbaik sangka. Kemudian, kode etik pada ISAKA. Yang pertama, dalam mendukung implementasi SI, selalu mendorong kepatuhan atau ketaatan terhadap standar, prosedur, dan kontrol internal. Kemudian yang kedua, menjalankan tugas secara seksama, due diligence, dan professional care. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas untuk kepentingan stakeholder sesuai aturan dan penuh kejujuran. Yang keempat, menjalankan tugas secara seksama, due diligence, dan professional care. Kemudian, menjaga privasi dan konfidensiali. Kemudian, memelihara kompetensi dan melakukan tugas-tugas pada bidang yang sesuai. Memberikan informasi kepada pihak yang terkait yang memerlukan termasuk fakta penting yang perlu diketahui.
Kemudian yang terakhir, mendorong pelatihan untuk meningkatkan profesionalisme terhadap pihak yang terkait. Demikian penjelasan perbandingan dari kode etik dan standar pada IASII dan ISAKA. Mohon maaf jika penjelasannya kurang. Selebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.